tuh aneh, udah enak-enak kerja, duitnya banyak, kok malah jadi pengusaha? Kalau uang aja yang kita cari ya memang nggak akan pernah cukup. Jadi memang waktu itu doa saya waktu itu cuma dekatkanlah rezeki dari rumah. Memang secara uang oke ya, tapi ada hal yang tidak bisa dibeli malah hilang. Gimana caranya antum yakin? Gaji udah dolar, pekerjaan enak, karir melesat, antum ninggalin yang nggak pasti, ninggalin yang pasti untuk yang nggak pasti. Alhamdulillah, tuh udah lama nungguin, kemarin sempat ngantri di BSD. Dan nggak dapet ya, Bib? Sekarang buka di Bogor. Alhamdulillah. Jadi ini ke belakang rumah kita langsung. Itu dia. Insya Allah ini Pajajaran nih. Jalan Pajajaran. Strategis banget. Strategis banget. Jadi kita udah lapar. Satu tiket Coldplay sama dengan 200 rendang. Ada. Kita mau makan dulu di rumah makan Padang Payakumbuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dah, hidang ya dah. Masya Allah. Wah, ikan salai ya? Iya, ikan salai. Boleh, favorit? Ikan salai ya? Saya mau di atas ya? Di atas, baik. Ya, untuk 2, tapi keluarin semuanya. Baik. Ikan salai sama apa yang favorit? Favorit ada dendeng batoko lado merah. Wih, mantap. Lado hijau. Mantap. Ya, betul. Ada ikan salai. Minuman favorit di sini. Minuman favorit di sini kita ada es durian. Nah, talua, saya banget. serut, dan es kopi Milo. Saya duren. Es kopi. Es durian, baik. Duren. Umi apa? Ini mau yang anget-anget aja. Yang kita rekomendasinya ada teh talua. Teh talua. Boleh cobain. Talua. Teh telur. Siap. Bismillah. Di atas ya, Mbak ya? Di atas ya. Saya antar. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Masya Allah. Oke. Jam yuk. segini udah mulai rame, Bib. Tuh, rame kan? Akbar. Itu udah rame. Iya. Udah rame yang ngantri. Ke atas ya. Assalamualaikum, Kang. Wih. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita langsung duduk. Wah, ini nih Mi. Apa itu? Ikan salai nih Mi. Ini favorit banget ini Abi nih, ikan salai, ikan asap. Abi maaf piringnya dulu dong. Umi, Abi panik nih kalau udah kayak gini, panik nih. Bismillah. Udah panik kalau udah ngeliat gini. Alhamdulillah. Bismillah. Sama ini, Bib. Nih, Itu apa tuh? dendeng batoko lado ijo. Oh, lado hijau. Nah, ini juga di sini numero Masya uno. Allah. Iko udah. Iko. Daun ubino udah. Iko, Cie. Daun mudo. Daun mudo. Daun mudo, istri mudo. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Maaf telat Ustaz. Nungguin dari tadi. Soalnya kalau soal makanan kita gercep. Iya. Ada. Assalamualaikum. Alhamdulillah dah. Masya Allah. Aduh. Udah ketemu di Udah mulai, Muhsinin Ustaz. Club. Lanjut kita. Masya Allah. Masya Allah didatengin Ustaz. Wih. Duduk loh. Tahu nggak dah? Ini dinding belakang. Ini langsung rumah saya. Ih, Tuh. bener. Jadi Dekat saya banget nih ya. kalau lapar sekarang manjat aja dari situ ke sini. Serakin ya. aja Ustaz. Iya, ayo. Ayo. Masya Allah. Ayo kita makan bareng yuk. Waduh. Ini kesempatan bisa makan bareng sama ownernya Pak ya. Ownernya Payakumbuh. Selama ini tahu nggak antum? Saya kemarin pulang kajian, ikut dong ngantri di sampingnya Gimana, BSD. Oh BSD. Ngantri nggak dapat antrian, ya Allah Ustaz nggak ngasih ramenya, tahu. ramenya. Saya sampai, ya Allah sampai rela ngantri Mi. Iya. Terus Abi ngebatin, ya Allah mudah-mudahan di Bogor ya dibuka. Dibuka di Bogor. Benar. Depan rumah lagi ya. Dan dibuka di Bogor sama, pas begitu datang penuh lagi. Ya Allah, aduh berkah ya.
berkah rezekinya ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Jadi Mia alhamdulillah kemarin ketemu di kajian Muhsinin Itu, Club. iya. Ini Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal soleh teman-teman Muhsinin Club. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Jadi ternyata yang punya Payakumbuh. Udah deh, langsung kita makan. Kita ajak makan bareng. Ayo udah, sampai Ayo, udah. ayo, ayo. Insya Allah. Ayo udah Uni. Nih, dan gak ada yang kebetulan dah. Hari Jumat, Hari Jumat ya. hari yang penuh dengan keberkahan. Datengin Ustadz. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Amin ya Muhammad wa ala ali Allah. Muhammad. Amin ya Allah. Ini ownernya rumah makan Padang tiap hari makan Padang juga Nah, nggak? pertanyaan Makan tiap hari ini aja makanannya. atau karena udah sering banget jadinya malah udah lama di sini. Di rumah juga pasti harus ada balado-baladoan sih. Oh, Karena kan tetep. orang Padang Dan fanatik. dua-duanya Padang. Padang dua-duanya. Alhamdulillah, Nah, masya ini Allah. ayam Wih, ayam pop. Ya dah, Masya Allah. Digorengnya dadakan ya Mbak? digoreng dadakan. Ayam Masih goreng hangat. sama ayam popnya dadakan. Iya, iya, iya. Ayam goreng juga digorengnya mendadak. Dadakan juga. Masya Allah. bukan tahu Cobain bulat dulu aja yang ya. dadakan. Masya Allah, bukan hanya tahu bulat. Iya. Makasih Mbak. Makasih ya. Ini kita kasih aja Semuanya ya. dicobain Ini Ustaz. Uni sama Oke. Uda berdua. Nih cincang. Cincang, Mbak. Biasanya makan Padang nyari apa? Ustaz sama Umar. Saya Iya. paling suka itu tunjang. Tunjang. Tunjang, terus Mana tapi tunjangnya? jarang ikan salai. Iya. Oh Iya. iya. Ya, Ini di kayaknya Padang cuma juga ada ada di sini salai. deh. Ini kita Uni cobain ininya ya. Iya. Dendeng batoko ya. Insya Allah, Ya, dendeng batoko. khasnya di sini Khasnya dendeng juga di sini. batoko sama ikan salai. Cobain deh Ustaz. Masya Allah. Kalau lidah Sumatera insya Allah Iya, suka kita ya. kebetulan Iya. dua-duanya Medan, beliau dua-duanya Minang, Padang, jadi sama ketemu. Dan saya juga berdoa buat teman-teman yang sedang nonton, ya. Jangan lupa teman-teman diklik tombol share, di info ke banyak orang, ya. Dan kabar terbaru, Payakumbuh mau buka cabang lebih banyak lagi. Amin. Nah, saya doakan mudah-mudahan sampai ke Makkah Madinah. Amin. Ya. Itu impian Bismillah. Bismillah. Biar sering-sering ke sana. Iya, biar kita sering buka di sana. Nah, kita doa dulu ya. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah ya Rahman, jadikan setiap butir nasi yang masuk dalam darah dan daging kami ya Allah menjadi wasilah untuk kami semakin taat padamu ya Allah. Jadikan ya Allah perniagaan saudara kami ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi berkah, menjadi penambah wasilah menuju jannah ya Allah. Jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak keturunannya soleh, solihah. Ya Allah, ya Rahman, berkahi kami di hari Jumat ini, pertemuan ini semata-mata hanya karena menginginkan ridho-Mu ya Allah. Fadilatul Mulk Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina Bismillah. Alhamdulillah. Nih, Alhamdulillah. berkah nih. Lihat, sekarang sudah di Ayo depan kita mata. makan. Bismillah dah. Aduh, Sambil makan deg-degan dah. nih mau dicobain. Aduh. Enggak. Kenapa piring kita penuh? Piringnya udah sama Nah, Uni. iya makanya. Ini malis gitu ya? Kita udah kenyang duluan lihat. Aduh. Aduh, Masya Allah. Ini es durian. Aduh, ada Ini juga duriannya. spesial di sini. Spesial. Masya Allah. Makasih banyak. Orang Medan biasanya suka durian pasti kan. Oh, Iya, banget. pasti. Banget ya. Oh, ikan asapnya. Ikan salainya. Coba, Mantap. coba. Gimana Ustaz? Jadi Bahaya nih, Mi. Bahaya. Lompat ke kayak belakang. nasinya kurang deh. Jebol aja, jebol. Ke belakang. Bener, enak banget. Saya kalau pulang dari Padang atau pulang dari Pekanbaru selalu bawa ikan salai. Memang langganan. Iya, iya. Jadi Oh, iya? viralnya bukan pencitraan. Karena banyak orang yang viral pencitraan. Iya. Bisnisnya hanya bermodal pencitraan. Begitu kemudian dicoba nggak ada apa-apanya tuh. Saya udah buktikan aja. Rasanya B aja gitu ya. Iya. Kalau ini es spesial. Spesial. Alhamdulillah. Insya Allah. Tapi yakin ini nggak ujuk-ujuk. Ah, Di balik nikmatnya rasa pasti ada indahnya cerita. itu dia. Jadi Dah. Iya, Sebelum Ustaz. warung Padang dah. Jalanin bisnis apa dulu dah? Tapi awalnya kerja dulu. Tahunya kerja dulu. Orang kantoran. Kantoran Ya, juga. jadi orang- bukan orang lapangan, pengusaha Ustaz. dari Bukan. Semuanya butuh proses. Jadi memang kerja dulu tuh saya di lapangan dulu di pengeboran perminyakan Oh, kerja. perusahaan minyak. Iya di Selam Bersih saya kerja Wih, dulu. nggak main-main nih. Sambar situ, mapan, gaji udah pasti, dan di daerah Pernah di Duri Jakarta, di Bahrain sama terakhir di Saudi saya. Bahrain, Saudi. Ya jadi karyawan. Antum tuh aneh, udah enak-enak kerja, duitnya banyak, Malah kok ditinggalin. malah jadi pengusaha. Nah, Gimana tuh ceritanya? sebenarnya uang itu bukan segalanya.
itu intinya. Karena ada yang lebih penting ketika kalau uang aja yang kita cari ya memang nggak akan pernah cukup. Jadi memang waktu itu doa saya waktu itu cuma dekatkanlah rezeki dari rumah. Karena waktu itu kerjanya 4 minggu kerja, 2 minggu libur, atau 6 minggu kerja, 3 minggu libur. Jadi jauh lah sama anak-anak. Jarang ketemu anak-anak. Ketika pulang anak udah bisa jalan, udah bisa merangkak kayak gitu. Jadi Manggilnya Om. alhamdulillah belum dipanggil Om. Kalau sempat panggil Om sedih banget ya. Gitu. Udah di rantau sendiri gitu, ditinggal suami lagi. Kita kan gak ada saudara di sini. Memang secara uang oke ya, tapi ada hal yang tidak bisa dibeli malah hilang. Makanya waktu itu doanya, pokoknya yakin aja. Sampai ketika umroh pun, di tempat mustajab pun doanya tetap itu. Gitu. Akhirnya, ya Allah dekatkanlah rezeki dari rumah. Alhamdulillah, berkat yakin, mulai itu. Coba bisnis, walaupun ya naik turun ya. Nah, jadi apa tuh bisnis pertama? Pertama itu bisnisnya itu ini mainan skuter itu yang brandnya itu Runwheel. Emang kita yang Dari luar dong? Hah? Dari luar ke dalam, impor? Iya, impor. Siapa yang jalanin Uni? Iya, awalnya iya. aku. Saya kan, Kantor soalnya. iya, saya masih di luar negeri Aku kan. lagi hamil lagi. Sama anak kedua. Perjuangan. Tapi kan maksudnya termotivasi aja Ustaz. Mungkin ini jalannya nih biar bisa deket, siapa tahu ada rezeki di sini gitu. Insya Allah. Nah terus berapa lama tuh impor? Sampai sekarang masih ada kan? Masih ada. masih. Jadi dulu Cuma nggak jadi main bisnis lagi. Kadang udah F&B sekarang main bisnisnya. dulu sempat main tender-tender kan suka ada apa ya yang nggak sesuai gitu. Iya. Suka pengadaan juga dulu. Jadi kayak banyak yang nggak sesuai lah sama kita. Tambuh sih ya. Oh ya harus tambuh ya. Harus tambuh nih Ustaz. Lihatnya habis. Nasinya juga soalnya langsung datang dari Padang. Ya ini beras Solo. Itu. Pantas beda. Beda ya. Kayaknya nama nasinya. Boleh tambah nasi. Nah, Udah beda deh. Bener nasinya beda. Dari kantoran. Terus kemudian bisnis awal tuh importir dulu. Importir. Ini bagus itu. Bagus. Kita jadi salah satu distributor Toys Kingdom juga dulu. Oh iya, saya pernah lihat brandnya Toys Kingdom. Kingdom di mall-mall kan toko mainan Iya, anak. iya, Nah, iya. kita salah satu ya distributor yang Runwheel itu. Itu jalan berapa lama? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Nah, tapi setelah itu sampai akhirnya udah mutusin untuk resign. Karena waktu itu aku kayak udah hamil gede terus kayak udah nggak sanggup nih ngejalanin ini sendiri gitu. Udah ngomong ke udah gimana kalau kita bisa bareng-bareng aja lagi gitu. Nah dari situ sih Ustadz Iya. Jadi udah mulai, yaudah ya ikhtiar aja. Gimana caranya antum yakin? Gaji udah dolar, pekerjaan enak, karir melesat. Antum ninggalin yang nggak pasti, ninggalin yang pasti untuk yang nggak pasti gitu. Itu kan nggak mudah. Ini teman-teman pasti banyak nih, ingin juga dapat inspirasinya. Mau kemanapun kita cari rezeki itu udah ditentukan. Jadi kalaupun saya harus ke luar negeri cari rezeki, ya rezeki saya itu udah ditentukan gitu. Jadi mau ngapain Keyakinannya. kalau kita tetap di luar negeri cari rezeki, terus Allah kasih yang dekat, walaupun mungkin. Oh iya. Iya. Nasinya enak, Mbak. Memang berasnya dari Solo ya? Iya betul, alhamdulillah. Wah, Masya Allah, pantas. Boleh Mbak. Tadi ibunya minta daging lado merah ya? Iya. Nah cobain kalau ini Yang lada merah. dengan toko lado Yang merah. tadi hijau. Iya. Keyakinan akan rezeki. Iya. Bahwa kemanapun kita pergi, rezeki akan mengejar kita. Iya. Bagus. Apalagi tuh, kok bisa? Mungkin Allah kasih saya rezeki nggak sebanyak yang di kerja sebelumnya, tapi setidaknya apa yang doa saya mungkin dikabulkan gitu, tergantung saya sabar atau enggaknya aja. Memang waktu itu sempat berapa kali godaannya tuh, ditelepon lagi sama perusahaan untuk gabung lagi, padahal waktu itu keadaannya lagi butuh sebenarnya, maksudnya namanya bisnisnya naik turun, lagi turun. Ditawarin mau ada beberapa negara tuh jadi pilihannya.
Takutnya saya iyakan, terus apa yang saya doakan selama ini jadi hilang gitu. Nah, itu. Akhirnya itu saya, ya udah bersabar aja. Saya discuss sama istri, ini gimana? Saya bilang, ini bisnis kan lagi juga turun gitu. Aduh. Kata istri, ya udahlah kita ikhtiar aja. Bismillah. Luar biasa kekuatan istri. Tuh. Ya. Sama kayak Abi kan, pernah videonya lagi viral tuh, saya lagi down, nggak punya apa-apa, pengangguran, istri yang mati. Masya Allah. Makanya istri. Ya kita waktu itu juga inilah kena dari Payakumbuh ini ya, kita juga pengalaman di rumah makan Padang dulu. Oh, waktu sebelumnya berarti memang udah Ya. buka juga rumah makan Padang. Jadi 8 bulan nggak ngerugi aja. Jadi kita waktu itu memang itulah, kita kalau berharap ke manusia itu ujungnya pasti kecewa. Dan waktu itu memang kita berharap ke tukang masak. Okinya. Iya, kita memang waktu itu kita udah overconfident sebenarnya. Karena Kita bawa memang tukang masakannya. masak memang dari yang experience lah, yang rumah makan terkenal di Bukit Tinggi gitu. Jadi siapa nggak overconfident kalau kayak gitu. Dan masakannya memang enak. Jadi bergantungnya bukan lagi sama Allah, Benar. udah sama koki. Sama koki. Nah itu kesalahan terbesar waktu kita dulu waktu itu. Iya. Berjalan udah lumayan bagus kan, udah mulai dapat ritmenya. Disitulah diuji. Nah, langsung tukang masak Banyak ulah. diulah, akhirnya kabur. Akhirnya kabur, Kabur. otomatis nggak ada yang masak. Iya. Allah. Masakan langsung berubah rasa kan. Iya. Tukang masaknya kalau nonton sekarang pengen balik lagi nih. Kenapa dulu? Kenapa dulu aku tinggalin ya? Akhirnya ya itu titik itunya. Jadi waktu itu kita bawa lagi kan tukang masak yang dari Bukit Tinggi juga dengan restoran ternama juga gitu. Yang udah taste-nya udah beda. Tapi tetap aja gitu. Berharap ke manusia, akhirnya kecewa lagi. Seminggu kabur lagi. Akhirnya keluarga, akhirnya adiknya, istri Jadi kita datang. turun tangan daripada resto tutup kan, jadi aku telepon orang tua bantuan gitu. Mamaku kan jago masak juga kan. Iya, Dua kali ditinggalkan. itu ditinggalkan. Tuh Jadi yang benar-benar restoran udah lah. Saya Itu udah resign lagi. udah resign itu. Allah, Udah antum resign. perjuangannya dah. Runwheel waktu itu udah gak se-hype biasa. Udah nggak sehat lagi, benar-benar kalau mungkin bulan-bulan itu ya bulan-bulan nombokin operasional aja. Jadi ibaratnya nguras tabungan. Nah, nguras Itu tabungan. namanya belum Payakumbuh. Belum, masih orang Padang. Saya Dulu punya namanya dulu. Deraya Iya. ya. Restoran Nah Padang. dari sana akhirnya ya berjuang lah saya sampai sebelum subuh itu ikut tuh ke pasar apa gitu kan beli-beli sayur ikan Persis kayak Abi. Dari kerja sebelum di subuh luar itu negeri, ya mapan. yang ya Nyaman. memang agak ada downnya dikit ya karena dulu saya ya Ada lah pasti ada ego. inilah masih ada ego kerja di luar negeri itu kan Gak mudah dong. turun naik mobil Dan pernah pesawat ditawari balik lagi. Di saat itu saya ditawarin ketika lagi down itu ditawarin gitu. Iya. Cuman insya Allah. akunya kayak karena udah biasa di rumah, yang janganlah gitu kan. Maksudnya udah di rumah kayak gini ya kita usaha bareng-bareng aja dulu Ya gitu. udah, sabar Sebenarnya aja. kalau tabungan untuk beberapa tahun ke depan ya mungkin masih ada lah ya Iya. dengan hasil penjualan kita ya. Cuma sosok seorang bapak pasti ada kekhawatiran. Sama. Ya, Saya juga maksudnya kalau udah nih kan kita mantap ya, makan tabungan. ya pasti ada kekhawatiran ini mau sampai kapan nih kayak gini. Maksudnya anak-anak kan butuh ini. Ya Allah, kisah antum ini banyak dialamin semua orang loh. Saat resah, gelisah, ketakutan. Nah, habis itu 8 bulan ya restoran Padang. akhirnya cuma 6 berapa bulan bulan kan sama koki itu. Akhirnya dilanjutin sama keluarga, tapi ya customer udah kecewa. Rasanya udah beda lagi, berubah lagi. Jadi udah mulai tuh penjualannya cuma turun, cuma ratusan ribu sehari gitu kan. Berjalan sampai 8 bulan. Nah, di titik 8 bulan itu saya ditelepon sama company yang lama, minta balik lagi. Tawarin gitu, saya juga kan enggak, ya udah, saya yakin aja. Waktu itu waktu itu langsung tuh ya udah kita bersabar. Waktu itu mulai geprek bensu. Lihat postingan Ruben Onsu gitu, Iya, korban. Masya Allah. Waktu awal-awal
join sekarang sebelum harga naik kata Kurubian dulu. Maaf ya, saya panik nih. Apa Ya, itu? Kamu panik sama apa? Panik Tunjang. dendeng. Dendeng apa tunjang? Dendeng. Enak banget beneran. Nasinya tambah dulu. Tambah nasi lagi. Tambah. Masya Ini Allah. nambah yang ketiga loh. Iya, harus lah. Lihat, lihat. Aduh, Masya Allah. Cuma orang banyak yang heran. Saya banyak makan tapi mirip kayak antum, badannya gini-gini Iya. aja. Ini apa namanya, kalau musajat dia iri. Iya, iri nih lihat. Kenapa suami-suami gitu ya? Masya Allah. Sementara istrinya napas aja nambah setengah kilo. Nah, Kadang-kadang makan gitu aduh dikit banget ya. tuh. Oke, terus Lanjut. setelah geprek bensu, Nah, jadi waktu itu ambil franchise-nya. udah franchise. Jadi memang yang itulah berkat yang tadi sabar tadi, Masya Allah. yang 8 bulan awal itu rugi, diganti Allah cuma 2 bulan. 2 bulan ganti Allah total. Allahu Akbar. Jadi 8 bulan antum drop, dengan itu 2 bulan recover semua. Cover semua. Alhamdulillah. Dan mungkin terima kasih juga kita buat Geprek Bensu waktu itu udah percayain ke kita kan, mungkin karena lihat kinerja kita juga kan. Kita mitra pertamanya waktu itu. Nah, terus kita langsung pengen buka di Sumatera gitu ya. Karena memang basis kita kan orang Sumatera. Iya. Langsung tuh buka Pekanbaru. Pokoknya banyak cabang lah. Itu alhamdulillah Geprek Bensu waktu itu bahkan 2-3 bulan langsung ROI ya. Waktu lagi viral-viralnya. Masya Allah banget Geprek Bensu. Masya Allah. Sampai sekarang masih? Masih Masih kita. Punya kita ada 20-an cabang. 20-an cabang. Punya antum? Iya. Masya Jadi Ini pemain, sabar main-main loh Mi. Dan hebatnya apa Mi? Ini yang saya sebut dengan couplepreneur. Saya juga lagi bangun bisnis. Bareng Mbak Dewi, Sandra, sama teman-teman yang lain, Masya Allah namanya Ala Nabi. Dan Ala Nabi itu, waduh growth banget. Couplepreneur kita berdua Mas di jalanin. Saling Ala Nabi. menguatkan. Nanti habis ini kita kirimin. Oh, iya. Kita beli nanti. Waduh enak banget, Masya Allah. Sehat ya. Nah terus dari Geprek Bensu? Nah, dari Geprek Bensu mulai itu. Cash flow udah bagus Ya, ya. maksudnya kita buka-buka kan bisa sebulan itu bisa 3 cabang sebulan. Tapi ada lagi tuh godaan datang. Pengennya ini kan ya namanya nafsu dunia ya. Pengen kok banyak. Nambah terus gitu. Ya namanya uang berputar kan. Ada tuh godaan untuk ya udah tempatnya kita beli aja. Tempatnya kita beli, jadi bukan bisnis kuliner lagi, bisnis properti. Tempatnya kita beli dari modal, jadi yang tempat itu bisa digadaikan, habis itu buka tempat baru lagi, beli lagi kayak gitu. Nah waktu itu kita nggak, jadi intinya kita adalah waktu itu ada uang, kita berusaha, kita jalan, nggak ada uang yaudah kita diam aja. Nih, terkait dengan cash flow. Punya cabang banyak, punya keuangan tentu juga ada cash in cash out yang kadang-kadang bagus, kadang negatif. Di mana-mana pengusaha kan pasti pakai modal bank. Nah pertanyaan saya, antum ada urusan nggak dengan riba pinjaman bank? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Jadi ya intinya itu. Ini sumber keberkahannya. Walaupun godaannya ada ya. Jadi itu kita itu simple. Jadi memang sih. putaran cash flow aja gitu. Cash flow aja. Jadi ya, hidup kita simple sih. Jadi kalau kita ada uang, mau beli barang ya kita beli. Kalau nggak ada uang, ya udah nggak usah. Tahan aja. Tahan aja. Jadi kita selalu dipertemukan dengan orang yang sama. Kita Ada berusaha- beli, nggak ada diam. Ya, kita berusaha mau buka bisnis pun kayak gitu. Kita nggak ada pinjam uang karena jadi beban ketika itu nanti. Jadi beban. Betul. Sampai kita pernah ya diuji juga waktu kita mau beli kantor ya. Itu sebenarnya dia ada jual ruko 2. Kita cuma bisa sanggup belinya 1 karena nggak ada uang waktu itu. Tapi ya udah kita nggak mau tuh, kita bertahan itu, nggak mau kita tetap bertahan. Ya udah kita cuma bisa 1, ada uang cuma segini. Bapak kalau mau boleh, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, kita nggak masalah. Bukan kita sempat nawarin yang satu kita sewa aja. Ya kalau Satu enggak kita beli gitu. waktu itu bapak itu pernah bilang, oh ya udah kalau gitu angsur aja, tapi ada denda ya kalau terlambat yo. Saya Itu nggak mau. ruko yang dipakai jadi kantor, Yang kantor sekarang. Nah waktu itu bapaknya bilang, oh harus ada denda, saya nggak mau. Ya udahlah, kalau nggak saya beli 1, yang 1 lagi saya sewa aja, saya kumpulin uang, Saya baru saya beli. Masya Allah, udah. Ya.
Tapi alhamdulillah akhirnya ya atas izin Allah yang membolak-balikan hati kan, mau aja tanpa denda apa-apa gitu, kita cicil per bulan. Masya Allah. Mau setahun ya? Cicilannya setahun ya? Dan sekarang sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah punya kantor sendiri. Nanti main ke Ustaz, cobain Nah itu kan belum sampai ke Payakumbuh. belum. Banyak Perjalanannya. panjang. Abi mau nambah lagi? Kayaknya mau nambah sampai minggu. Ya Allah. Masih lama dongengnya. Nah, dapat ruko, bensu, terus mainan anak-anak masih ya? Masih, Terus apa tapi lagi? udah nggak se-hype itu. Habis itu baru tuh kita Belajar kulinernya di situ sih di belajar Geprek kulinernya Bensu. sana. Ternyata Kita bangun sistem. ya harus ada sistemnya, ada SOP-nya gitu. Ternyata Iya. kuliner nggak sesimpel itu gitu, nggak hanya makan enak gitu. Ya. Makanan Belum itu manajemen karyawannya juga. Jadi memang kita terjun langsung dulu. Saya waktu awal-awal buka geprek bensu, saya cuci ayam. Kita tuh belum Iya, mau ayam. numbuk cabe gitu kan, mau goreng ayam. Maksudnya ya waktu itu kita nggak nyangka akan seramai itu kan geprek bensu waktu itu tuh masya Allah hype banget banget kan, antrinya sampai ke jalan-jalan. Karyawan kita waktu itu cuma berapa ya, nggak sampai 10 orang. Jadi ayam geprek ya? ayam geprek Itu ya rezeki itu ya. rezeki. Nggak usah pakai matematika yang manusia. Iya. Memang nggak tertukar. Tuh mau nggak mau kita bantuin ya. Itu anak dua, untungnya ada mbak sih waktu itu yang megangin kan kalau lagi sibuk di dapur. Kayak gitu. Kadang aku ngerangkap jadi kasir karena udah itu kan nggak sempat Belakang. tampil gitu. Dah, setelah geprek itu, mulai kenal dan mulai ada brand Payakumbuh itu ceritanya gimana? Istri kenal dulu nama partner satu lagi namanya Dandi, Mas Dandi. Mas Dandi saya kenal. Mas Dandi. Ya, ya. ownernya. Akan Mas Ruci. Memang ide Payakumbuh ini restoran Padang ini sebenarnya dari Mas Arif Muhammad pengen cita-citanya pengen punya restoran Padang. Restoran Padang akhirnya ya itulah. Dan beliau kan duta masalah Padang. Beliau juga udah cari-cari partner kemana sih Masya kesana Allah, kesini udah coba rezekinya ini tuh. ya namanya rezeki ya Allah Nggak akan lari, nggak akan pergi. tunjukkan gitu ke kita gitu. Kenalin ke kita. Nah kita memang waktu itu udah punya pengen suatu saat kita punya restoran Padang yang memang nggak ada berharap ke manusia SOP lah. ke SOP. Iya, iya. Nah, Jadi sistem yang bekerja. sistem bekerja nggak ada lagi tuh berharap ke manusia. Nah akhirnya dibikin restoran Padang yang ter-SOP. Jadi siapapun bisa masak. Nah, jadi nggak perlu koki, tinggal ikutin SOP-nya. Udah jadi kayak mau masak. Jadi Payakumbuh ini mau makan dimanapun rasanya sama. Sama selama operasional ngikutin SOP. Iya. Ya, gitu. Iya. Nggak ada bikin bumbu di sini nggak ada. Nanti antum saya ketemuin dengan Mas Yoyo yang Yoyo. punya warung spesial sambal. Oh, SS. 100 cabang, Masya Allah. 6.000 karyawan. Iya. Itu bareng sama saya, Masya Allah buka cabang di Malaysia. Rasa yang di Malaysia dengan di Jogja sama. Iya. Berapa Bi? 20 tahun. Masih 20 ya? tahun. 20 tahun ya. Dan sistemnya siap semuanya. Kita makan di Bali sama. Sama. Sistem operasional memang nggak mudah. Belum lagi kan kenaikan harga yang nggak bisa prediksi. Iya. Gimana ngaturnya supaya HPP-nya tetap aman? Wah itu nggak mudah, nggak mudah. Dan ketika tidak mudah saya ingin nambah lagi. Kamu coba apa lagi? Allah Tunjang. Nah, Tunjang. tunjang ayam pop habis. Ayam pop. Habis dari sini. Ayam Dihabisin pop. sama Goreng. Bapak. Ayam goreng. Ah, ini aja, udang aja. Udah. Udah. Atau mau tunjang? Enggak. Maaf ya, saya ini bukan pencitraan. Kalau saya orangnya kalau memang benar enak, saya bilang enak. Iya. Alhamdulillah. Ya, ah, cukup. Ini apa namanya benar enak. Benar enak. Kelihatan memang dari keringat Bapak. Tapi memang makan Padang, kalau nggak Kalau nggak keringetan, nggak sedap. nggak sedap. Nggak sedap soalnya kita lidah Medan. Iya. Nah, Medan. Kalau lidah Medan nggak bisa bohong. Orang Iya. Medan itu kebesaran kebanggaannya makan. Makan, sama kayak Padang. Sama Kayak Padang. orang Padang. Jadi kalau wah tuh keringatnya. Kalau misalnya apa namanya saya bilang enak. Heeh. Karena kemarin dengar dari orang katanya, "Alah itu mah pencitraan doang." Makanya kita buktiin nih. Beneran enak dah. Nah, terus akhirnya jadilah brand Payakumbuh. Nah, dari Payakumbuh. Padahal antum Padangnya mana? Bukit Tinggi. Nah, orang Bukit Tinggi. Iya. Tinggi. Wah, daerah dingin. Dari ini. Dua-duanya sama. Sama. Nah, terus kok bisa Payakumbuh? Karena Arif. Ya, Arif Masya Allah. Kampung orang tuanya di Payakumbuh. Allahu Akbar, orang tuanya di sana buat Di sana. brand ini. Iya. Masya Allah.
cabang pertama di Ciater. Oh, yang BSD. itu yang kemarin nyiksa. Nyiksa saya itu lama banget. Yang udah ngantri nggak dapet? Ngantri, tapi sekarang jadi balas dendam kan? Di rumah tinggal lompat dari belakang. Iya. Allahu Akbar. Itu paling besar omset. Enggak. Ada lagi? Ada lagi. Itu tempatnya kecil itu. kecil, Sitting satu capacity lantai. Itu kecil itu, iya. Sitting capacity Jadi ini cuma sekarang 60. Total cabang berapa? Ini udah running 6. 6. Nanti tanggal 12 bulan ini juga akan soft opening di Kemang. Jadi tahun ini udah ada tuh 15 cabang, sekitar 15 cabang. Yang nunggu untuk dibuka lagi. Nunggu dibuka lagi, Masya Allah. Bismillah. Ini semuanya punya sendiri atau ada mitra? Gimana? Kita cuma punya 3 outlet yang on store. Selebihnya itu mitra. Mitra. Artinya terbuka kesempatan ya. Iya, benar. Buat siapapun Buat teman-teman. mungkin Kan yang sistemnya udah daripada siap, uang tinggal, nganggur. Mana sedangnya? Mana? Pedas ya? Mantap Udang ya. ini, Ah, udang segar. coba. Cobain. Kalau udang nggak segar, pertama bau Iya. dan nggak manis. Iya. Manis ya. Berarti memang standarisasinya nggak main-main. Tuh lihat, besar-besar. Ya, manis. Keren kan? Berkah. Terus ketemuannya gimana sih? Saya bingung nih sama orang Padang. Ketemunya malah di Bandung. Jam gadang kali ya. Ketemunya malah di Bandung. Di Bandung. Kita kan kuliah di Bandung dulu. Di Aku di UPI, udah di Upi, Masya Allah. guru-guru SPD. Antum? Saya di Polman. Polman, Teknik manufaktur. iya Polman, iya Iya. manufaktur. Jurusan Manufaktur. manufaktur. Iya, kuliah manufaktur Kakak kerja kelas di berarti? kakak. Beda Beda kampus. Beda kampus. Iya, tapi maksudnya secara umur beda berapa tahun? Iya, Oh, beda beda 3 tahun. Nah, satu Polman, satu UPI ketemu di Jadi adiknya udah Yopi temen aku. Allah. Fans aku dulu, aku fansnya banyak. Widih. Zaman masih muda ya. Adiknya teman. Dijodohin sama adiknya. Iya, begitulah ya. Aku kan kerjanya masuk hutan, keluar hutan kayak gitu. Jadi memang nggak apa ya, untuk berinteraksi di kota itu jarang banget. Lagian masih lajang juga. Jadi ya daripada standby di kota, mendingan saya ke lokasi gitu. Masya Allah. Ke tengah hutan, ke tengah laut, kayak gitu dulu. Hobi ya, hobi kerja dulu ya. Pertama kali ketemu di mana? Di Bandung ya, di kosan ya, di kosan adik, kosan adik. Kosan adik. Langsung siapa yang duluan suka? Enggak sih, enggak ngapa, enggak Apa ada ya? ngobrol juga. Nggak ada rasa aja. Enggak ada ngobrol. Duluan ya, nyapa di Facebook. Oh, Temennya berarti ada ini ya. hati dia. Akhirnya udah yakin sama Uni gimana? Ah, ini memang ini nih orang ini Nah. calon ibu anak-anak. Nah, tuh. Iya, Masya Allah. kalau itu kan saya kerja di perminyakan. Kalau dari gaji ya alhamdulillah cukup lah. Mapan. Jadi memang saya harus cari ibu buat anak-anak saya memang udah ketika saya ke lokasi memang bisa ditinggal gitu, bukan ibu-ibu yang kerjanya ke mall kayak gitu. Mentalnya harus kuat ya. Dari yang ibu banget. Iya. Dan dia dulu juga kerja di Jakarta. Jadi waktu kerja di Jakarta, waktu kita nikah, saya suruh resign. Saya resign. Digaji 2 kali lipat. Saya waktu bilang, ngapain sih capek-capek ke Jakarta ke kerja Jakarta? Saya bilang, nanti saya off, dia kerja kan nggak lucu gitu kan, mau ngejar apa gitu. Malu kan. dia katanya Lalu saya kalau bilang, kerja. ya udah gini aja, digaji berapa di sana? Saya bilang, saya doublein, Wih. tinggal di rumah aja. Gitu. Kan yang pernah Nabi bilang kan, suami yang sayang istri, rezekinya berkah berlimpah. Iya. Suami yang khianat sama istri, hancur semuanya. Coba deh, khianatin deh istri. Hancur semuanya. Jangan berani. Iya, beneran. Khianatin istri, maka hancur semua. Dan itu banyak bukti. Yang besar-besar hancur. Kenapa? Mengkhianati istri. Sekarang gini lah, orang terdekatnya aja dia khianati, apalagi orang bisnisnya, Iya. apalagi temannya, bah kecil yang Tapi lain. gini Bi, Umi penasaran sama Uni sebetulnya. ya. Kan kerja itu kan sebetulnya bukan cuma buat duit ya Uni ya, Nah. tapi kan buat eksistensi diri ya. Kita kan emak-emak gini kan tetap butuh ya itu Iya ya. dong, iya. Uni kok mau sih ninggalin kerjaan di kantor? Ya kan kalau udah nikah harus nurut suami kan. Oh, jawabannya itu gimana? Nggak bikin udah meleleh. Iya. Pantesan udah meleleh jadinya. Sama kayak es durian tuh udah meleleh. Oh iya, Udah harus minum Ya ya. Allah dah, Masya Allah. Akhirnya tinggalin juga. tinggalin. Buat apa Jadi lagi? dua-duanya berkomitmen untuk rumah. Iya. Balik rumah. Iya, benar. Itu aduh. dia. Gitu, Ustaz.
Nah, sekarang ketika udah kenal, ada kesulitan proses sampai jadi akad nikah. Lamakah? Sulitkah? Ada pertentangankah? Ya, waktu itu alhamdulillah sih lancar-lancar aja sebentar. Emang udah berapa lama? Niat. Mana jauh kan Ustaz, jadi susahnya itu aja sih. Jauh, kita ya. Pertemuan keluarga aja kita nggak ada. Oh iya, Jadi di Amerika ya? Iya, waktu lagi pertemuan keluarga, dari Jakarta, saya di Amerika. Jadi waktu memang keluarga aja yang ngurusin. Antum di US lagi ngapain? Ya kerja. kerja, bolak-balik kan, kadang lagi training di Amerika, di Abu Dhabi, ya mana-mana ini. Ya itu aja. Dan sekarang Masya Allah, Allah anugerahkan 3 putri. Ya. Bismillah, nanti nih tahun ini saya doain cowok 1. Amin ya Allah. Ya. Belum lengkap katanya. Karena gini, nanti antum kalau nggak Tapi merasa udah tutup, belum tutup kan? Belum. Masih gemboknya bisa kan antum yang dibuka. pegang. Nanti kalau enggak soalnya antum merasa ganteng sendiri. Iya sekarang Iya, paling kan? ganteng. Kalau anak-anak sekolah ditanyain tuh siapa, ada nggak yang lebih ganteng dari Dedi di sekolah? Nggak ada. Jadi Masya paling Allah, ganteng. dia paling ganteng. Masya Allah. Itu. Jadi sekarang bisnis, bangun tanpa riba, cinta anak, cinta istri, ini value-value yang luar biasa. Ini kan berarti pasangan sibuk ya, Bi? Couple planner ya, kayak kita juga ngerasain ya. Kadang-kadang susah untuk nyari waktu me time berdua. Nah, Anak 3, Iya. kan masih lumayan kecil-kecil Tuh, ya. kecil-kecil. Yang masih nempel sama emak bapaknya biasanya. Gimana cara akhirnya bisa tetap bangun bonding berdua? Karena kan kadang-kadang masalah kerjaan kebawa ke rumah. Iyalah. Iya nggak sih? Kita mau tidur juga ngomongin. Iya. Intinya pillow talk itu sih kalau pillow talknya udah jarang ya kita kadang suka ini juga ya. Iya. Tapi kalau pillow talknya tiap Tapi hari harus memang kalau couple planner itu suami istri punya batasan masing-masing. Tetap aja ketika suami itu dia ada ego ya, ego sebagai pemimpin. Memang si istri juga harus tahu ya keputusan itu walaupun cuma keputusan kecil memang Iya. si suami yang punya Betul. jatah untuk mendeklarasikan itu. Kan betul keputusan di tangan suami. Iya, hal-hal kecil kadang kayak gitu. Jadi harus punya batasan itu. Nah, memang kita di keluarga punya itu batasan-batasan ketika urusan profesional sama urusan family gitu. Iya. Jadi itu yang harus dijaga. Udah. walaupun sulit ya. Dah, lihat dah. Nggak bisa parkir saking penuhnya dah. Allahu Akbar. Ini Nggak bisa juga. parkir itu. Iya, kita ini Dah, juga kayaknya jebol dinding sebelah deh. udah Ambil ada lagi ini buat sih. parkir aja, hah? Udah ada ini. Iya. Ada Udah valet ada. parking. Valet parkirnya Ada ada. valet parking. Oh, ada valetnya. Jadi tinggal ada yang markirin Oh, sebenarnya. teman-teman kalau ke Pajajaran, amannya online ya. Atau kalau enggak ke rumah saya dulu, jebol dinding. Parkir di rumah kita Iya. gitu ya, terus jalan ke sini. Itu tuh nggak bisa parkir. Ini kelihatan dari situ tuh nggak bisa parkir, penuh. Masya Allah. Allah. Ini rezekinya antum. Ya itulah rezeki. Dan Nggak saya lihat tahu tadi kita. antum bawa ibu. Iya. Saya jadi teringat ibu saya. Dan hati-hati Mbak, anak yang sayang sama ibunya, rezekinya itu unlimited. Iya. Ini tuh, Masya Allah. Ibu, dari ibu. Ah, Dan ibu saya, Masya Allah ya, pengusaha juga, nurun ke saya. Dan jadi ya begitulah. Dan saya selalu ibu saya. Dan ibu saya sudah sakit sekarang. Doakan ya. Tapi memang nih sayang sama ibu, sayang sama istri. Itu dia. Dua sayap yang Iya. membuat dia terbang tinggi. Maka wajar Ya, pencapaiannya kayak kalau gini. istrinya aja nggak ada ibu, terbang jatuh. Iya. Ibunya hebat, Istri. istrinya diabaikan, dia jatuh juga. Tapi dengan dua sayap dia terbang tinggi. Masya Allah. Makanya yang jomblo yang kasihan. Satu sayap dia. Dia nggak bisa terbang gitu-gitu aja. Ada ini enak bener. Tapi Alhamdulillah. Masya Allah ya, ini hari Jumat. Nah, ini. Kita udah mau ngejar Jumatan juga. Iya, iya. Jadi insya Allah semuanya obrolannya daging banget semua. Senikmat hidangan kita hari ini. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa disebarkan ini, di share. Untuk apa? Supaya teman-teman kalau yang sekarang sedang menghadapi galau, mau resign, ingat cerita ini. Ada bukti. Allah tolong dengan caranya. Betul. Betul. Ya, Allah tolong dengan caranya. Tapi Ustadz kok belum? Ya masalah waktu. Iya. Itu berarti kesabaran. Sabaran. Ya. Ya kan? Kita 18 tahun nih. Nggak punya rumah. Dan ceritanya juga belum Baru beres tahun kok. ini punya rumah. Masih Baru tahun ini. Allah.
Iya. Ada lagi. Oh, minta es Teh talua. es durennya satu lagi, ini buat aku aja. Ini udah encer, Ustaz. Nggak apa-apa. Ini buat Udah aku nggak aja. apa-apa, nggak apa-apa, ini aja kita. Nggak apa-apa. Yang baru aja es durennya. Itulah, duren. Satu. Oh, durennya beneran duren. Ya. Nanti itu buat aku aja. Alhamdulillah, udah cuci tangan, udah bersih. Sekarang nyobain teh talua. Teh telur. Telur. Keluarga kami banyak yang minang. Oh iya. Udah biasa. Iya, Es durennya. duren. Masya Allah, sini aja Mbak. Ini ada Pak ya. Ya, makasih. Masya Allah. Mbak, kalau hari Jumat kayak gini, karyawan laki-laki, sholat Jumat kan? Iya, itu sholat Jumat. Pertahankan. Iya, makasih Mbak. Karena banyak orang yang udah duit, nggak peduli lagi. Iya. Karyawan nggak sholat Jumat. Nah, saya bantu karena di Bogor. Antum set jadwal, saya siap ngisi karyawan kajian perkantoran. Masya Allah. Jadi sebelum buka toko, kajian dulu sama saya di sini. Setengah jam aja. Mantap. Iya. Spiritualnya. Kita ngisi di 1.300 jadwal kajian perkantoran dan kajian muslim. Masya Setahun. Allah. Kita bisa dong. Bisa. Di sini. Ya, bismillah. Ya. Jadi mereka nanti lebih jujur, motivasinya lebih besar, loyalitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka memahami ruhiyah. Jadi bekerja itu dengan ruh, dengan kekuatan iman, bukan sekedar kerja formalitas. Iya. Insya Allah keren. Abi mau cobain ini dulu. Ini ya, enak banget. Cobain. Teh talua. Teh talua. Minuman creamy. Itu dari kuning telur. Iya. Biasanya telur bebek. Ini telur ayam Telur kampung. ayam kampung. Jadi nambah energi. Nambah energi. Ya kan? Nggak habis ya. Kamu berhenti. Masya Allah. Enak banget. Biasanya teh talua di tempat lain. enak. Iya. Nah, terus kadang Iya. kemanisan. Tapi itu lagi gimana? Kayaknya. Umi, SD-nya di Padang. Oh iya. Iya, di Kota Padang. Di kota. Di Kota Padang. Tembok Berapa? Kaluang. Berapa tahun? Bukan. 5 tahun di Padang. Berarti bisa bahasa Minang dong? Bisa. Dulu, sekarang udah nggak. Antum ngomong Padang saya ngerti. Oh, ngerti. Cuma ngebalasnya. Iya, sama kayak kita orang ngomong Sunda ngerti, cuman ngomongnya nggak bisa. Lidah Sumatera nih susah kalau ngomong Sunda ya. 4 tahun di Bandung. Aduh, Allah. Cobain Sat. Duriannya benar. Durian bener. Ya, Bukan durian, palsu. Bukan durian creamy. Asli. Bukan pasta duren. Iya, asli. Udah deh. Wisata kuliner Payakumbuh aja. Kalau nyari masakan Padang ya. Masya Allah. Sekarang yang paling berat di antara semua cabang, apa yang jadi tantangan buat antum hari ini? Tantangan paling menantang, bukan berat lah, tantangan. Itu menjaga operasional sih. Restoran itu menjaga operasional itu paling berat daripada marketingnya. Marketing datangin orang baru itu gampang, tinggal campaign. Tapi menjaga orang untuk balik Kembali lagi. itu ya. Karena ketika orang udah kecewa, orang nggak akan mau balik lagi. Dan Butuh butuh waktu. untuk balik lagi. Nah itu paling susah di restoran. Kalau marketingnya jadi marketing itu mendatangkan orang baru. Iya. Si operasional mendatangkan Nggak orang perlu iklan kalau udah lagi. enak, operasional bagus, lancar kan ya? Iya. Itu intinya di operasional. Kita Masya Allah, udah dapat makanan enak, dapat ilmu kehidupan yang nikmat, Dapat saudara baru. dapat saudara baru. Masya Allah. Kita Kita senang pengen banget. dianggap saudara supaya kalau kesini Oh, tenang aja, tenang dikawal nanti kalau ke sini. Enak banget. Kita bersyukur banget hari Jumat nambah saudara baru, nambah ilmu baru, dan teman-teman semuanya jangan lupa ya diklik tombol share, sebarkan ya, sebarkan dan kasih subscribe. Alhamdulillah sekarang YouTube kita sudah dapat golden play button. Masya Allah. Jadi sudah 1 juta dan jarang-jarang ya YouTube yang 1 juta untuk komunitas kajian ya. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya cobain di semua cabang Payakumbuh dan doakan ya kita semuanya bisa sama-sama berkumpul nanti bertetangga di surga. ya. Amin. Dan kita doakan juga Payakumbuh nggak cuma besar omsetnya, Ya. tapi juga besar manfaatnya buat Dan umat. besar Amin. sedekahnya, Itu dia. besar Amin. wakafnya. Bismillah. Ya, Bismillah ya. Nanti kita akan ngobrol lagi. Tapi yang pasti, kayaknya saya mohon izin, saya mau bawa beberapa pulang. Oh iya dong, nanti Ya, bungkus. jadi ini ceritanya bersambung. Masya Allah, ceritanya bersambung. Makasih teman-teman semuanya. Insya Allah kita sama-sama
tutup dengan istighfar. Astagfirullah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan opor di Konoha, pulangnya mampir beli parfum. Sebentar lagi hari raya Idul Adha. Udah pada beli hewan kurban belum? Kalau belum pada beli, makanya pada beli aja di... Astagfirullahaladzim, bocah! Maaf ya bang. Tahun lalu sih alhamdulillah ada 109 kambing dan 23 sapi yang berhasil kita kurbankan dari 226 sohibul kurban yang disalurkan kepada 6.807 penerima manfaat yang tersebar di 42 titik, 31 kota, dan 23 provinsi. Istimewanya, hewan kurban itu bukan cuma jadi daging doang, tapi juga sekaligus jadi kelas bisa baca Quran yang diadakan di beberapa daerah. Ya udah yuk, nggak usah khawatir, langsung aja beli hewan kurbannya kemana tuh Bang Messi? Ke Messi Kurban. Elah ganggu aja nih bocah. Maaf ya bang. Iya gue maafin, tapi lo beli hewan kurbannya di Messi Kurban ya.